Oke, bismillah. Jadi aku mau kasih jawaban serta trik ngeskaknya nanti tentang jawaban-jawaban yang menjebak dari ateis, yang nggak masuk logis. Kata mereka yang sifatnya logika, tapi mereka ngasih pertanyaan yang nggak logika gitu kan. Oke, jadi pertanyaan pertama, Allah itu ada nggak? Tuhan itu ada nggak? Kalau ada Allah, coba tunjukkan di mana keberadaannya, bukti keotentikannya. Ini aku kasih satu-satu pertanyaan serta jawabannya, soalnya banyak nih. Masalah tentang jawaban Allah itu di mana itu udah banyak sekali di zaman-zaman dulu, perdebatan-perdebatan, bahkan di zaman para ulama itu bahkan udah terjadi perdebatan-perdebatan tentang Allah itu di mana, mana buktinya, jangan pakai dalil misalkan katanya gitu kan. Itu gampang cuy, gampang. Gini caranya. Mau yang kisah dari mana nih? Jadi gini, ada satu kisah di zaman satu ulama yang pernah berdebat dengan seorang ateis. Kata ateis ini di satu kampung, kata ateisnya gini, mana nih yang jago, yang ulama sini, mana sini, tantang aku sini. Tuhan itu nggak ada, kata ateis ini. Ateis ini ngomong kan, ribut gitu kan satu kampung itu. Jadi orang-orang kumpul, mana nih Tuhan ini nggak ada, Tuhan tuh nggak ada, mana Tuhan, kalau ada coba tunjukkan ke saya, sini debat. Kalau dia berani sini, tapi perjanjian, kalau dia nggak bisa debat sama saya atau kalah debat dari saya, maka dia jadi ateis. Maka tiba-tiba datanglah seorang ulama. Kata ulama ini, hei, Tuhan itu ada, jangan sembarangan, Tuhan itu ada. Baru kata ateis ini, koar, mana buktinya kalau Tuhan itu ada, mana, coba tunjukkan ke saya. Baru kata si ulama ini, oke, kalau anda mau buktinya, besok kita kumpul lagi di tempat ini jam sekian. Contoh, misal jam 9, misal jam 9 pagi, misal jam 9 pagi kita kumpul di sini, atau jam 7 pagi kita kumpul di sini. Kita andaikan aja lah jam 8 gitu kan. Jam 8 pagi kita harus sudah kumpul di sini, di tempat ini besok. Oke, jadi besoknya, keesokan harinya, sebelum itu kan mereka pulang, si ateis ini mau ulama ini kan. Cuman besoknya ateis ini udah nggak sabar datang jam 7 pagi, padahal berjanjian jam 8. Si ateis ini sudah datang jam 7 pagi gitu. Ini kisahnya ini pernah diceritakan oleh salah satu diceritakan kepada saya gitu kan. Jadi si ateis ini sudah datang jam 7 pagi gitu. Sudah datang jam 7 pagi padahal berjanjian jam 8. Lalu ditunggu jam setengah 8. Ketika jam 8 ternyata ulama yang berjanji tadi nggak datang. Lalu si ateis ini keluar lah gara-gara si ulama itu nggak datang. Apa kata ateis ini? Oh, lihat nih, yang punya Tuhan, yang katanya punya Tuhan, yang katanya dia percaya Tuhan, datang terlambat. Mana nih bantuan dari Tuhannya? Mana bantuan pertolongan dari Tuhannya? Masa perjanjian jam 8 tapi dia telat, sedangkan aku yang nggak ada Tuhan, nggak punya Tuhan, tepat waktu, bahkan lebih cepat datang daripada dia, daripada waktu perjanjian. Barulah sekitar jam 8 lewat, hampir setengah 9, ya, mungkin bahkan si ateis itu mau pulang, katanya gini, mana nih, ya udah berarti fix ya, nggak ada Tuhan di dunia ini. Kalau ada Tuhan, mana dia mana, yang katanya ada Tuhan mau nantang, mana, berarti nggak ada Tuhan di dunia ini, fix ya. Oke, baru mau pulang si ateis ini, datanglah ulama ini. Hei, kata si ulama ini, aku datang, katanya. Baru kata ateis ini, dia ketawa, hahaha, masa kau yang punya Tuhan datang terlambat, sedangkan aku yang nggak bertuhan datangnya tepat waktu, bahkan lebih cepat daripada waktu perjanjian. Aduh, dingin banget. Baru kata, aduh dinginnya ini. Baru kata ulama ini, sorry, maaf, tadi diceritainnya lah sebuah cerita ulama ini untuk menjawab pertanyaan si ateis itu dan ngeskaknya nanti. Jadi kita mau, kalau ini kita kasih kisi. Jadi kita kalau mau debat sama non muslim, sama ateis, ataupun mau debat sama penanya, kita ngetes itu, ngejawabnya santai, jangan langsung mau nyekak dia, nggak bisa itu. Kita kasih dulu kita kasih dulu untuk dia keluar gitu kan, kita kasih keluar dulu, baru terakhir kita jawab.
oh ya kita jawab dulu, kalau dia ngejawab jawab lagi, terus terakhir nanti jawab di jawaban itu dia terdiam gitu. Jadi gitu caranya. Jadi apa kata ulama tadi, sorry maaf, tadi pas aku mau ke sini aku ngelewatin sebuah sungai atau danau gitu kan, sedangkan kendaraanku nggak ada. Lantas bagaimana aku bisa sampai ke sini mau ngelewatin sungai sedangkan kendaraan atau sampahanku nggak ada gitu? Gimana caranya aku bisa ngelewatin ke sini? Nah, ini masih ulama itu ngomong ya. Nah, tiba-tiba ketika aku berpikir bagaimana caranya, tiba-tiba runtuhlah sebuah pohon yang dengan pohon yang runtuh tadi tiba-tiba terbuatlah dengan sendirinya sebuah sampan, sebuah kapal kecil. Nah, dengan pohon yang runtuh tadi terbuatlah sebuah sampan dengan sendirinya. Maka dengan terbuat sampan dengan sendirinya itu aku lihat itu bisa dijadikan kendaraan, maka aku naiki untuk menjadi kendaraan sampai ke seberang sungai itu. Maka aku sampai di sini dengan keadaan terlambat karena menunggu atau mencari kendaraan tadi. Tapi dengan sendirinya, dengan pohon tadi itu tumbang, dengan sendirinya terbuatlah sebuah sampan. Maka aku naiki untuk pergi ke sini. Lantas apa reaksi, tanggapan, respon dari ateis ini? Ateis ini tertawa terbahak-bahak, tertawa sejadi-jadinya. Karena kenapa? Karena katanya gini, hahaha, bodoh kau, kata si ateis ini. Mana bisa sebatang pohon, istilahnya sebatang pohon jatuh tumbang, tiba-tiba dengan sebatang pohon itu terbuat dengan sendirinya sebuah kapal. Mana mungkin sebuah kapal itu bisa terbuat sendirinya kalau nggak ada pembuatnya, kata ateis ini. Lalu disinilah skatnya. Lalu apa kata ulama itu? Kata ulama itu begini, dia lebih ketawa sejadi-jadinya ulama ini. Ternyata kau yang sangat bodoh. Kaulah yang bodoh, kata ulama ini. Karena kenapa? Karena kau tidak percaya akan Tuhan, tapi kau tidak percaya kalau ku bilang tidak ada yang menciptakan sampan itu. Pahami kalimatnya. Kalau debat ini logikanya harus di atas rata-rata, makanya baru bisa menjawab pertanyaan debat-debat dari yang begituan. Jadi kata ulama ini, kau yang bodoh. Aku tadi pergi ke sini, tiba-tiba terbuat sampan dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya. Kau nggak percaya. Sedangkan bumi, alam semesta yang sebesar ini tidak mungkin tidak ada penciptanya lalu tercipta dengan sendirinya. Sama seperti sampan yang kecil tadi. Kau tak percaya sampan yang kecil tadi terbuat dengan sendirinya kalau tidak ada penciptanya. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Apakah kau tetap tidak percaya dengan alam semesta yang sebesar ini terbuat dengan sendirinya kalau tidak ada penciptanya? Mustahil. Sama seperti sampan tadi, mustahil kalau tidak ada penciptanya. Mustahil dia terbuat dengan sendirinya kalau tidak ada penciptanya. Sama seperti alam semesta ini yang sebesar ini, semegah ini, semewah ini, mustahil kalau tercipta dengan sendirinya kalau tidak ada penciptanya. Paham ya? Kena kan di situ debatnya kan? Kena kan? Jadi si ateis itu terdiam, tidak bisa berkata-kata. Oke, sampai di sini ceritanya udah panjang nih. Lalu nanti aku sambung lagi cerita yang kedua tentang Imam Hanafi yang berdebat tentang di mana Allah itu. Nanti coming soon.